pengungkapan perkara yang beberapa waktu terakhir ini kita lakukan pengungkapan kejadian-kejadian tindak pidana yang terjadi di wilayah Kabupaten Ketapang, dan alhamdulillah kita bisa ungkap. Salah satunya adalah yang sangat menonjol dan mungkin ini adalah sensitif sekali, itu terkait dengan kasus tindak pidana asusila terhadap anak yang dilakukan oleh oknum pemuka agama, dalam hal ini pendeta di wilayah Jelai Hulu, dan pengungkapan beberapa kasus yang lainnya nanti akan secara mendalam dilakukan oleh Pak Kasat Reskrim dan Pak Kasat Narkoba. Nanti silakan rekan-rekan dalami dengan rekan-rekan Kasat dengan yang ada. Mungkin itu, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore rekan-rekan media sekalian. Mungkin yang kami hormati Bapak Wakapolres. Rekan-rekan sekalian, sore ini kita akan melakukan rilis terhadap beberapa pengungkapan perkara yang menjadi atensi, sekali lagi yang menjadi atensi di wilayah Kabupaten Ketapang. Jadi ada beberapa perkara yang hari ini kami rilis, khususnya yang berhasil kami ungkap di bulan Juli tahun 2022. Dan ada beberapa perkara, salah satunya ini agak sensitif sebagaimana yang tadi dijelaskan oleh Bapak Kapolres, terkait dengan kasus tindak pidana asusila terhadap anak di bawah umur yang terjadi di sebuah rumah milik saudara dengan inisial KAR di Kecamatan Jelai Hulu pada tanggal 15 Juli 2022, kurang lebih pukul 1:30 siang. Secara singkat kronologinya bermula dari pelaku yang berinisial GAK, 59 tahun, bersama istrinya menumpang menginap di rumah pelapor saudara KAR, di mana pelapor bersama istri pergi ke desa, kemudian berkunjung ke rumah orang tua korban, sehingga di rumah tersebut tinggallah pelaku GAK bersama istrinya dengan inisial PBE serta anak pelapor yaitu saudara MON, di mana di sini korban yang usianya 16 tahun. Di mana pada saat istri pelaku dan PBE sedang keluar, beberapa saat kemudian dimanfaatkan oleh pelaku GAK untuk melakukan tindakan asusila terhadap korban dengan inisial MON. Di mana perbuatan tersebut kemudian kepergok oleh istri pelaku yaitu saudara PBE. Namun pelaku akhirnya kabur dari tempat terjadinya kejadian tersebut dan sempat mendorong istrinya hingga terjatuh karena pelaku menggunakan motor kemudian lari. Dan perlu diketahui rekan-rekan sekalian, pelaku GAK ini sempat melarikan diri kurang lebih selama 2 hari, di mana di dalam pelariannya tim unit dari unit reskrim baik Polsek maupun Polres melakukan pengejaran. Dan berkat kerjasama yang baik, alhamdulillah pelaku berhasil diamankan di Polres Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selanjutnya terhadap pelaku dibawa ke Polres Ketapang untuk dimintai keterangan dan dilanjutkan prosesnya kepada tahap penyidikan. Atas perbuatan pelaku tersebut dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan sanksi paling singkat penjara selama 5 tahun dan paling lama 15 tahun dengan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Saya berlanjut ke kasus berikutnya rekan-rekan sekalian, terkait dengan kasus 365. Kalau biasanya lebih viral dengan disebut begal di wilayah Kabupaten Ketapang, khususnya kurang lebih selama 3 minggu yang bersangkutan telah beraksi di 3 lokasi yang berbeda, di mana dalam setiap aksi yang dilakukan selalu pada pagi hari. Di sini kami berhasil mengamankan 1 orang pelaku begal 365, di mana pelaku ini merupakan residivis yang baru beberapa bulan lalu bebas dari lapas. Di mana di sini kronologinya secara singkat, di mana pelaku merampas sebuah tas jinjing warna hitam yang dibawa oleh korban, di mana di dalam tas jinjing tersebut berisi uang Rp500.000 dengan handphone mirip Vivo Y12s, dan dengan total kerugian 2.700.000 tersebut, pelaku berinisial JU berhasil dibekuk dan diamankan di sebuah pencucian motor yang terletak di Kecamatan Benua Kayong.
di mana terhadap pelaku penjamretan tersebut diancam dengan pidana penjara 5 tahun. Selanjutnya, rekan-rekan sekalian, menyikapi beberapa kejadian, khususnya terkait dengan pembobolan rumah, di mana di sini mulai marak kembali terkait dengan pembobolan rumah, khususnya rumah-rumah kosong, dan pelakunya juga merupakan residivis, di mana di sini kami berhasil mengamankan kurang lebih pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 pukul 08.00. Ini kronologi kejadiannya, tepatnya di Jalan Haji Agus Salim, Rasi 1, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, di mana telah terjadi pembongkaran rumah milik saudara Haji Abdul Samad yang dalam keadaan kosong karena pada saat itu ditinggal sholat Idul Adha, di mana sesaat korban balik ke rumah telah menemukan beberapa barang yang hilang, diantaranya 2 buah gelang emas, 2 buah cincin, 1 buah handphone, kemudian 1 buah handphone kembali, dan uang tunai sekitar Rp600.000 dengan total kerugian Rp38 juta. Menyikapi hal tersebut, kemudian Satreskrim melakukan penyidikan dan alhamdulillah tersangka dengan inisial BU berhasil diamankan, dan kepada pelaku BU disangkakan terhadap tindak pidana pencurian sebagaimana pasal 363 KUH pidana dan diancam paling lama 7 tahun. Sedangkan penadahnya dengan inisial DW, penadah barang di mana yang dicuri oleh tersangka BU, diancam dengan pasal 480 dengan pidana paling lama 4 tahun. Rekan-rekan sekalian, berikut yang tadi saya sampaikan adalah pengungkapan selama bulan Juli terhadap perkara-perkara yang menjadi atensi atau yang menyita perhatian publik. Selanjutnya saya akan serahkan kepada Kasat Narkoba terkait pengungkapan narkoba yang dilakukan selama bulan Juli. Mohon izin Bapak Kasat, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bapak Wakapolres, para kabak, kasat yang kami hormati, rekan-rekan media, Bapak Ibu. Saya menjelaskan Satuan Reserse Narkoba yang melakukan penangkapan pertama di Gajah Mada. Gajah Mada itu kasus narkoba itu kita yang menciptakan TKP-nya. Jadi kita giring ke salah satu rumah, kita pancing, datang dan ditangkap di sana dengan tersangkanya atas nama Sul. Barang bukti yang kita dapatkan yaitu 45 gram, 29284 sabu-sabu. Jadi 45,29284 itu Pak, itu setelah kita timbang di metrologi. Jadi itu sudah timbangan dari sana. Jadi nanti Bapak bisa lihat di sini, itu sudah disegel dari sana. Dan penangkapan ini kita dapatkan dari informasi masyarakat, dan barangnya itu masih utuh, belum sempat diracik untuk diecer. Belum sempat diracik, itu masih utuh 45 gram. Dan yang kedua itu penangkapan gabungan dari Airut sama Polsek Benua Gayung di seberang. Itu rekan-rekan dari Bapak Ibu wartawan mungkin sudah pernah terbertit di informasi-informasi bahwa di sana marak. Nah, ini yang tangkap ini di Jalan Nur Supratman, Gang Keluarga dengan inisial MR. Barang bukti yang didapatkan 80 gram. 80 gram itu sudah diracik itu Pak. Jadi nggak nyatu lagi, itu udah racik, udah siap edar. Jadi sedikit kami sampaikan, penggeledahan itu waktu itu sangat alot. Barang buktinya itu hampir tidak ditemukan. Tetapi karena kesabaran, ketekunan, keuletan rekan-rekan kita, akhirnya ditemukan di lantai yang di stehelnya itu dikorek. Kalau di bawahnya ditemukan juga timbangan digital dan 2 buah sendok. Dengan melihat barang bukti bahwa
berarti ini sudah dimasuk di kategori pasal 114, 112 ayat 2. Ayat 2-nya itu berarti barang buktinya itu di atas 5 gram, Pak. Di atas 5 gram, ancaman hukumannya penjara paling singkat. Itu Pak, nanti di undang-undangnya boleh dilihat di Google, itu paling singkat, tidak boleh kurang berarti dari 5 tahun. Tidak boleh kurang dari 5 tahun, itu di undang-undangnya. Paling lama 20 tahun atau hukuman penjara seumur hidup, dan nanti ada hukuman tambahan. Tambahan itu denda dan segala macamnya. Dengan demikian kami tetap akan berusaha mengungkap peredaran narkoba di Kabupaten Ketapang. Bulan ini kita juga ada mengungkap, tapi yang kita rilis mungkin hanya ini karena barang buktinya ini sangat signifikan. Mohon izin, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.